Dua-duanya ini dari tenaga pendidik. Wow, keren sekali nih sahabat LIG. Dari pertanyaan mereka juga kita sudah tahu bahwa ibu-ibu itu sangat antusias ingin tahu lebih jauh mengenai organisasi kita ini. Jangan merasa malu menjadi anggota Dharma Wanita karena itu merupakan identitas kita sendiri. Kami sangat apresiasinya, sangat senang sekali, kemudian sangat bangga sekali dengan kunjungan dari Ibu Sekda, memupuk rasa supaya mereka ini bisa terjun ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabila Alfazain. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan bunda-bunda yang cantik-cantik nih dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepahyang dan juga didampingi langsung oleh Ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Kepahyang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak nih tentang Dharma Wanita Persatuan Kepahyang. Namun sebelum ngobrol lebih jelas, kita perkenalan dulu ya. Baik, untuk yang pertama silakan Ibu dari Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kepahyang. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elvi Adriani MPD dan memiliki seorang anak Mutiara Ananda Harfiani dan bapak yaitu Dr. Hartono MPD. Kerja sebagai Sekda Kabupaten Kepahyang. Mungkin pekerjaan sehari-harinya Ibu, aktivitas sehari-harinya. Kalau pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang guru sekarang di SDN di Sekolah Negeri 04 Bumisari atau Kecamatan Ujan Mas. Oke, terima kasih Ibu Bunda Elvi ya kami panggilnya. Ya, selamat datang Bunda Elvi. Oke, selanjutnya kita perkenalan lagi nih sama tuan rumahnya di Kemenak Kabupaten Kepahyang. Silakan Ibu Oma, boleh perkenalan lagi Ibu. Terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Oma Aprida. Kebetulan saat ini adalah Ketua dari Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Sehari-hari saya adalah seorang guru di Pondok Pesantren Al Munawwaroh Tebat Mono. Sedangkan Bapak sekarang jadi Kepala Kemenak di Kabupaten Kepahyang ini. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti dua-duanya ini dari tenaga pendidik. Wow, keren sekali nih sahabat LIG. Nah, tadi nih kita udah perkenalan Bu. Kita langsung tanya-tanya nih Bu. Sebelumnya kemana Bu perjalanannya Bu? Tadi kita mampir dulu ya, di jam pertama itu kita ke Dinas Perdagangan dan UKM. Di situ ada sekitar 3 jam, baru kemudian ke sini. Oke. Ya. Pandangan Ibu gimana nih tentang DWP Kemenak Kepahyang ini? Sambutannya, ruangannya seperti apa Ibu? Luar biasa sekali. Iya. Ketika kita datang, itu sudah nampak aura positifnya dari ibu-ibu Dharma Wanita Kemenak ya, dan dilangsungkan oleh Ibu Ketua Dharma Wanitanya. Dan saya dalam ruangan ini juga saya lihat ibu-ibu Dharma Wanitanya juga sangat aktif ikut untuk acara ini. Kemudian juga ada sih ibu-ibu yang sebagian yang juga mengeluarkan undang-undangnya lah, berupa pendapat mereka mengenai Dharma Wanita ini bagaimana. Nah, dari pertanyaan mereka juga kita sudah tahu bahwa ibu-ibu itu sangat antusias ingin tahu lebih jauh mengenai organisasi kita ini. Kenapa mereka ingin tahu? Memang itu merupakan kewajiban mereka juga, harus tahu apa Dharma Wanita itu. Nah, kemudian juga kita akan menanamkan pada ibu-ibu Dharma Wanita ini jangan merasa malu menjadi anggota Dharma Wanita karena itu merupakan identitas kita sendiri. Dari kita, kalau kita selaku ASN itu kita dari pertama masuk PNS atau calon pegawai negeri itu sudah otomatis kita sudah masuk ke anggotaan itu. Apalagi kita istri dari ASN itu sendiri, berarti kan sudah otomatis kita. Dan itu juga tersandang di diri kita itu dari awal kita hijab kabul, dari seorang PNS sampai kita pensiun. Itu sudah menjadi anggota. Oke, iya Ibu. Nah, ini kalau kunjungan seperti ini Bu sudah sering dilakukan dari DWP instansi lain atau dari kabupaten lain belum Bu? Ke Kemenak Kepahyangnya. Kalau dari Kemenak ini
Kalau yang dari kabupaten, ini adalah yang pertama Ya, kali, yang Bu. pertama, Ya, ya. pertama kali diadakan. Karena walaupun sebelumnya saya jadi suami sebelum jadi kepala, saya sudah aktif di Dharma Wanita, kebetulan sudah aktif. Nah, kalau ya untuk dari kabupaten baru ada kunjungan. Kalau dari ini Kanwil, kita kan ininya ke Kanwil. Kalau Kanwil sudah beberapa kali. Oke, jadi gimana nih Bu tanggapan nih Bu dengan adanya kedatangan Ibu Sekda nih langsung ke kantornya kita Kemenak Kepahyang nih Bu? Alhamdulillah saya begitu mendengar Ibu Sekda sudah merencanakan kegiatan mereka turun ke lapangan setiap kantor-kantor dan setiap OPD. Saya sangat menyambut baik dan kebetulan kita mau dikunjungi kantor Kemenak. Kami sangat apresiasinya, sangat senang sekali, kemudian sangat bangga sekali dengan kunjungan dari Ibu Sekda ini bersama dengan para pengurus di Dharma Wanita Kabupaten Kepahyang. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah ini Bu, biar masyarakat lebih tahu ataupun yang belum tergabung secara aktif di Dharma Wanita Persatuan itu tahu tujuannya adanya Dharma Wanita itu apa Bu? Tujuan dasarnya ini. Kalau tujuan Dharma Wanita Persatuan ini sebenarnya sudah tercantum di dalam lagu Mars Dharma Wanita itu. Ya, di antara itu membina istri-istri pegawai negeri, kemudian ikut mensejahterakan anggota dan keluarganya. Nah, untuk itu membina istri-istri pegawai negeri inilah kita gunanya kumpul di sini, rakor. Kalau istilahnya kita rakor ya, rakor Dharma Wanita itu selain kita membina, kan di situ juga ada silaturahminya di situ, kemudian ada ilmunya di situ. Nah, mereka ini kurang tahu yang itu. Ya, jadi kita kunjungi setiap OPD itu untuk menanamkan inilah. Jangan hanya menyanyikannya saja. Nah, menyanyikan Mars ataupun himne Dharma Wanita, mereka hanya menyanyikan tapi tidak tahu memahami itu apa lagu Mars itu. Dan itu selain kita memahami, kita kan mengimplementasikan. Nah, apa tindakan yang tercermin dari lagu itu? Itu tadi membina istri pegawai negeri, mensejahterakan keluarga, anggotanya. Nah, di situ ada bidang-bidangnya nanti. Nah, mereka harus paham itu. Berarti banyak sekali dampak positifnya ya, dampak positifnya luar biasa untuk para istri ASN, terus membangun silaturahmi, terus banyak ilmu yang bakal didapatkan. Luar biasa sekali nih. Nah, kalau dari Ibu Oma nih, boleh ditambahkan sedikit nih tujuan dari Dharma Wanita lagi. Ya, kalau menurut kami ya Bu ya, selain dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, juga kita memupuk rasa supaya mereka ini bisa terjun ke masyarakat, juga menjaga etika, menjaga martabat diri dan keluarga, juga untuk bisa dikenal di masyarakat. Jadi ada kegiatan yang mereka bisa turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu keberadaan ibu-ibu Dharma Wanita ini. Luar biasa sekali. Sekali nih sahabat religi manfaat dari ikut gabung di Dharma Wanita Persatuan. Nah, lebih jelasnya lagi kita tanya dulu struktur dari Dharma Wanita Persatuan dan bidang-bidangnya tadi ya Bu ya. Boleh secara gantian aja nanti boleh. Ya. Kalau secara struktur organisasi Dharma Wanita itu ada penasehatnya. Penasehatnya itu tadi Ibu Bupati dan Pak Bupati. Kemudian ada pembinanya. Pembinanya itulah Pak Sekda pembinanya. Kemudian ada ketua, ada wakil ketua, kemudian ada bendahara, ada sekretaris. Nah, ada bidangnya di situ. Bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, dan bidang ekonomi. Jadi di Dharma Wanita Persatuan itu ada 3 bidang deh. Nah, itu bidang-bidang itu ada topoksinya masing-masing. Kalau bidang pendidikan, dia akan mengarahkan. Misalnya kita mengadakan workshop workshop mengenai kekerasan dan seksual, itu kita serahkan dengan bidang pendidikan. Arti kata kita di organisasi ini kan pendidikan, berarti kita memberikan ilmu pada ibu-ibu Dharma Wanita yang segi formal, non formalnya. Kemudian kita mengadakan workshop, tempo hari kita mengadakan workshop administrasi. Nah, berarti kan itu kita serahkan di bidang pendidikan. Jadi ada bidang masing-masing. Kalau bidang ekonomi, dia akan melihat apa sih yang perlu kita terapkan di organisasi kita ini, atau untuk ekonomi identiknya dengan cara menghasilkan bisnis. Tapi selain dari situ kan ada berbagi ilmu.
ada satu ibu yang bisa masak, misalnya bisa masak atau membuat es krim, dia terapkan di waktu di acara rakor, itu di bidang ekonomi. Nah, bagaimana apa yang kita masak ini bisa bisa menghasilkan, karena ekonomi identiknya menghasilkan uang. Jadi mereka terapkan di situ, ya silakan Ibu, kalau yang berjiwa bisnis, Ibu pasti akan lanjutkan di rumah, dibuatnya, dimasaknya, dipasarkan. Kita tanamkan di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya inilah rasa-rasa kekeluargaan ini terpupuk di bidang ini. Bila ada musibah, baik itu yang pesta, jadi kita kunjungan ke sana. Ya, kalau acara keagamaan itu kita serahkan di bidang sosial dan budaya. Jadi banyak sekali manfaatnya di bidang itu. Ya, 3 bidang. Nah, kalau seandainya bidang-bidang ini saling kuat, itu di rakor sinergi itu bukan main. Aura positifnya itu pasti akan keluar dan akan bangga kita duduk di situ sebagai anggota maupun pengurus di organisasi itu. Berarti bukan hanya pengurus inti ya, tapi memang harus anggotanya harus berperan aktif ya. Seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan yang ada di Kabupaten Kepahyang. Bu, terima kasih. Nah, kalau dari Kemenak Kepahyang ini Bu, strukturnya sama saja nih Bu? Sama ya, kita ada Dewan Pembina juga karena kita ini ke vertikal ya Bu ya. Jadi kita Dewan Pembina kita Ibu Kanwil dulu. Langsung Kanwil, kemudian baru Ibu Ketua, baru nanti dibagi lagi pengurusnya ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, juga tadi ada 3 bidang. Iya, 3 bidang. Sama di DW, semua DW kan ada 3 bidang. Bidang sosial budaya, bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan. Sama dengan kegiatan yang di kabupaten ya Bu ya. Kalau di bidang sosial budaya kita ada kunjungan, baik itu yang kena musibah maupun yang ada yang hal yang gembira-gembira ya Bu ya. Kemudian juga kita dari DW Kemenang ini Bu ada kegiatan juga program dari pusat kami sudah diinikan Bu, kegiatan berbagi di hari Jumat. Ya, dinamakan Jumat Barokah. Jadi kami melaksanakannya setiap hari Jumat. Ini diambil dari seluruh anggota, kemudian kita bagikan dengan orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang 1 tahun kita menjalankannya. Kemudian di bidang pendidikan sama tadi kita ngikutin seminar, kemudian kadang-kadang kita seminarnya itu karena kita ini masih suasana pandemi ini kita sering online juga Bu. Kita online, kemudian juga kemarin di bidang pendidikan Bu, kami dari Kemenang ini Bu, kemarin menyelenggarakan pas mau 17 Agustus menyelenggarakan tes IPA dan Sadanis. Nah, dari hasil kemarin karena peserta kita itu seluruh Indonesia ini Bu dikomandoi oleh Kementerian Pusat, DW Kementerian Agama Pusat. Jumlah peserta itu 16.205 peserta. Alhamdulillah kemarin kita dinobatkan jadi pemecah rekor MURI. Nah, jadi kita sudah dapat kemarin ya dari MURI, yaitu piagam penghargaan dari MURI, pemecah rekor tes IPA dan Sadanis. Kan, kemudian bisa juga masuk di bidang sosial kan Bu ya. Kemudian kalau di bidang ekonomi ya kami ada di PTSP itu Bu ada kantin Bu. Tapi kantinnya itu kantin kejujuran. Jadi siapa yang belanja silakan letakkan uangnya di situ, ambil sendiri, bayar sendiri gitu. Nah, namanya kantin kejujuran ya. Jadi itu sudah dimasukkan ke program ekonomi ya. Juga di samping itu kita juga menyiapkan keperluan ini juga seragam dan atribut dari Dharma Wanita ya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, dari beberapa bidang dan juga program-program kegiatan nih, sahabat religi kita tanyain dulu, apa saja yang menjadi program unggulan nih? 1 atau 2 program unggulan baik itu dari DWP Kabupaten Kepahyang maupun dari DWP Kemenak Kepahyang. Boleh Ibu Elvi yang pertama Ibu, program unggulannya Bu? Program unggulan kita di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepahyang ini yang pertama karena baru 1 tahun menjabat ya. Jadi saya tertibkan dulu program unggulannya di administrasi. Iya. Karena saya menilai organisasi itu tanpa administrasi bukan dikatakan organisasi itu. Jadi dari pengurus kita lihat
kemudian di administrasi keuangannya, administrasi yang lain-lainnya lah, yang masuk dalam suatu organisasi itu apa administrasinya, itu yang diperlukan. Jadi saya terapkan dulu program unggulan untuk tahun ini administrasinya, tertib administrasi, ya. Iya, dari landasan menjalankan program-program DWP itu dari administrasinya dulu ya, Bu? Iya, benar. Karena tanpa administrasi, Iya, tidak jelas ya, tumpang tindih tugas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari Ibu Kemenak Kepahyang. Kalau kami Bu, dari Kemenak ini sama seperti Ibu tadi, juga administrasi kan kita, karena kita ada di kabupaten, kita bersinergi dengan kabupaten, kemudian juga kita ke atas juga ke Kanwil, jadi menyamakan program. Jadi program ini Bu yang sudah kita unggulkan selama ini kurang lebih 1 tahun ini tadi, itu tadi yang rutin tadi Bu, kegiatan Jumat berbagi. Kegiatan Jumat berbagi tadi itu tadi dananya diambil dari seluruh anggota, kita pasang list setiap sebelum hari Jumat. Nanti pas Jumat kita ke lapangan nih Bu, bisa ke masyarakat, bisa ke madrasah, juga ke pondok pesantren. Nah, itu yang sudah kita lakukan selama ini. Oke, luar biasa nih sahabat religi. Jadi buat yang belum bergabung di DWP ataupun yang masih belum tahu tujuan DWP, dengan adanya podcast ini bisa lebih membuka pencerahan kita tentang program-program unggulan dari Dharma Wanita. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, kita dengar dulu dong pesan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kepahyang untuk seluruh calon atau seluruh pengurus yang belum aktif nih di Dharma Wanita Persatuan agar bisa bergabung di DWP dan bersinergi bersama mensukseskan program-program positif ke depannya. Oke Bu, silakan. Sedikit pesan dari saya, berbanggalah bagi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan untuk mencintai organisasi ini. Karena kenapa? Organisasi ini adalah organisasi yang terbesar. Dan kita harus bangga, harus mencintai. Kalau kita sudah mencintai organisasi itu, pasti kita akan sukarela dan ikut bergabung dalam organisasi itu, akan berkecimpung di situ. Dan kita akan mengenal lebih jauh untuk siapa, mengapa kita ada di organisasi itu. Jadi cintailah organisasi itu di awal dari diri kita dulu. Ya. Jadi kalau dari diri kita sudah tumbuh rasa cinta itu, maka akan sukarela, kita akan ikut berkecimpung, ikut juga dalam setiap rakor pertemuan, baik itu di Kemenak, baik itu di kabupaten, itu pasti akan hadir. Karena kenapa? Karena cinta itulah kita akan bisa berbuat apa yang ada di organisasi Dharma Wanita itu. Jadi ayo ibu-ibu, cintailah organisasi kita ini untuk berbuat lebih baik, bagaimana organisasi ini bisa bersaing, bisa setara dengan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Itu saja. Luar biasa sekali sahabat religi. Selanjutnya Ibu Oma, silakan Ibu. Pesan dari kami kepada seluruh ASN dan juga istri ASN, mari ikut dalam setiap kegiatan Dharma Wanita, dan kita harus merasa bersyukur dan bangga menjadi anggota dari Dharma Wanita ini. Jadi jangan pernah kita meremehkan sesuatu, karena keikutsertaan kita dalam suatu organisasi pasti ada manfaat dan tujuannya. Tidak ada organisasi itu yang tidak bermanfaat dan tidak ada tujuan. Luar biasa, itulah tadi closing statement dari Ibu Elvi dan Ibu Oma. Demikian sahabat religi, pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang selanjutnya. Saya Bella Salsabila Alfazain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.